Jadi udah sekitar 2-3 hari kita dibikin sideways seperti ini aja. Post meeting the Fed kemarin juga nggak terlalu volatil ya untuk Bitcoin ya. Ya mungkin ini hanya untuk menghantam orang-orang yang menggunakan leverage besar aja ya. Yang menyetel long atau short di daerah sini nih teman pastinya. Karena ini kita ranging cukup lama di tanggal 19 Mei ya. And then volumenya makin lama makin mengecil. Terus dibanting ke atas dan dibanting ke bawah seperti ini. Cuman untuk yang main leverage kecil sebenarnya ya ini nggak ada masalah sama sekali ya. Ini salah satu volatilitas terendah yang kita lihat ya selama meeting the Fed ya. Biasanya rata-rata kita akan ngelihat entah satu pergerakan breakout yang besar atau kayak breakdown yang besar, tetapi ya ini masih tetap kehitung sideways saja teman ya. Nggak begitu banyak pergerakan sebenarnya ya. Di grup sendiri di sini gua ada ngasih sinyal altcoin aja kemarin ya, karena memang Bitcoin benar-benar sideways ya, kita nggak begitu tahu arahnya bakalan kemana, tetapi gue akan bahas mengenai satu clue teman-teman ya, indikator yang mungkin bisa juga membawa Bitcoin naik atau turun. Di sini kemarin gue udah ngasih short trade ya untuk koin Mesh di sini ya, dan ini persis ketika Mesh ada di level 4,7 melalui grup VIP BingX ya. Kalian bisa join grup ini gratis. Tiap hari gue ngasih entah outlook Bitcoin maupun altcoin ya, potensi-potensi short atau long, dan kalian bisa join ini gratis. Sekali lagi kalian bisa tinggal daftar BingX saja melalui link di deskripsi dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Saat ini kita lihat ya performanya memang udah turun teman ya, kena reject dari time frame daily BB Band ya, kena reject dari 4,7, saat ini ada di level 4,5. Tetap targetnya itu gua risk rewardnya 1/3 ya, jadi sebenarnya TP-nya ada di sekitar 4,2 untuk Mesh ini. Dan kalau misalkan kalian perhatikan, memang gue masih membiarkan long position gue melalui aplikasi BingX ini tetap berjalan ya. Gue juga akan jelaskan alasannya kenapa. Kalau misalkan kalian pengen daftar exchange yang terpercaya, gue bisa merekomendasikan ini ya sebagai salah satu exchange dengan zero fee ya. Kalau misalkan kalian beli koin di spot market ya. Kalau misalkan di market lain kalian tuh bakalan kena biaya transaksi. Kalau misalkan di sini ini tidak akan dikenakan biaya sama sekali. Jadi cocok banget buat kalian yang rutin trading, uang kalian nggak bakalan habis karena sering jual beli koin. Tetapi ya ini khusus untuk link gua aja ya. Jadi kalian bisa daftar menggunakan link yang ada di deskripsi sekali lagi. Nah, satu hal yang menarik ya, kalau misalkan kalian perhatikan dari meeting yang kemarin ya, ini garis kuning ini bener-bener nggak gue ubah sama sekali ya dari beberapa hari lalu sampai sekarang juga. Jadi persis ketika kita menyentuh resist ya, and then kita didam kembali ya setelah itu ya. Kita lagi-lagi nahan nih teman ya, itu satu hal yang cukup menarik. Kita lagi-lagi nahan di daerah garis kuning ini. Nah, daerah garis kuning ini adalah support balik lagi dari 18 Maret sampai 19 Mei. Jadi udah sekitar 2 bulan nih. Multiple times kita touching di garis kuning yang satu ini teman ya. Dan baru aja pas FOMC meeting kemarin kita lagi-lagi nahan support di sana. Tetapi ya overall sebenarnya market masih sideways saja ya, dan sebenarnya kalau misalkan untuk market sideways ya biasanya dia cenderungnya lebih ke arah mana ya, logikanya teman-teman. Logikanya kalau dalam status bullish ya yang saat ini kita sudah lihat ya dari bulan Desember sampai bulan Mei, Bitcoin statusnya dalam keadaan bullish. Biasanya ketika kita sideways kita cenderung akan lebih ke breakout dibandingkan breakdown kalau misalkan status market lagi bullish. Sebaliknya kalau misalkan status market lagi bearish, biasanya sideways akan cenderung membuat kita malah breakdown ya. Contoh simpelnya ya ini aja ya, balik lagi di tahun lalu kita breakdown di sini, sideways seperti ini, breakdown, sideways lagi, and then breakdown teman. Itu contoh yang paling simple. Ketika di dalam bull market juga ya cenderung sideways itu mendatangkan breakout teman ya. Meskipun ya kadang juga ada sideways yang mendatangkan breakdown, tetapi ya untuk probabilitas yang lebih tinggi biasanya kita lebih dibawa ke naik dibandingkan turun. Terus yang kedua, kenapa Bitcoin masih bisa up ya? Jadi kita akan bahas mengenai kenapa dia bisa up dan kenapa dia juga bisa turun teman ya. Jadi alasan yang kedua sebenarnya kita masih maintain di support garis kuning ini teman ya. Jadi kalau misalnya kita ubah ke time frame daily, nah ini yang paling penting teman ya. Kita nggak ngelihat satu daily candle closing teman ya. Closing candle merah di bawah dari support ini nih. Jadi so far kalau misalnya kita hitung dari time frame daily ya, dari closingannya sendiri tuh Bitcoin belum pernah closing di bawah level 26.600 ya. Dimana ini adalah titik support terkuat ya, balik lagi di tanggal 18 Maret, 22 dan 27. Kita cuma sempat nge-wick ke bawah tetapi kita tetap closingnya di atas. Jadi sebenarnya momen yang bikin dia itu bakalan lebih agak ke bearish itu adalah ketika dia closing di bawah garis kuning ini teman ya, dengan closing daily candle satu hari di bawah garis kuning yang satu ini, karena itu adalah pertama kalinya semenjak 2 bulan terakhir.
Nah, tapi selama itu nggak terjadi, kita tidak closing di bawah ya, so far fan-fan aja ya. Jadi ya pasca Fed meeting kemarin ini juga kita nggak dibawa closing di bawah ya. Kita masih nahan sekali lagi di atas, jadi itu salah satu good news untuk Bitcoin. Terus yang ketiga ini yang sebenarnya pengen gue bahas ya, ini salah satu clue juga yang mungkin bisa membawa Bitcoin naik, teman. Jadi kita lihat untuk pasar saham secara keseluruhan di sini ya, SP 500 Index ya di sini. Kita bisa lihat ini dia malah breakout ya. Kalian bisa lihat ini cenderung dia itu mengalami kenaikan, teman. Bahkan di tanggal 19-20 aja di sini ya, nggak ngaruh sama sekali ya ketika Fed meeting. Dia malah dibawa naik lagi nih, menembus ke level angka 4.200. Jadi new all time high lagi ya dibandingkan dari tahun lalu bulan Oktober nih. Bottomnya kan di sini ya. Dan persis kemarin kita juga udah menuju new all time high lagi. Dan kalau misalkan kalian udah pemain lama di kripto, pasti kalian juga tahu kalau misalkan stock market lagi turun, biasanya kripto akan ikut turun. Kalau stock market naik, Bitcoin akan ikutan naik juga. Dan saat ini kita ngelihat Bitcoin sepertinya agak lagging, teman ya. Jadi kita ngelihat stock market naik, tetapi saat ini kita ngelihat si Bitcoin ini malah sideways aja ya, jadi nggak mengalami kenaikan sama sekali ya. Ya itu agak unik juga, teman. Mungkin bisa Bitcoin masih lagging behind gitu ya. Mungkin in the end akan ikutan naik ya berbarengan dengan pasar saham gitu. Jadi itu memang adalah beberapa alasan ya, 3 alasan utama kenapa gue masih membuka posisi long meskipun agak riskan, teman ya. Agak riskan ya, ini kita juga bakalan bahas dari sisi kenapa dia bisa turun gitu ya. Yang pertama adalah kita bisa lihat ada potensi head and shoulder yang pertama, teman-teman di sini ya. Ini shoulder, head and shoulder, dan biasanya head and shoulder ini akan cenderung mendatangkan breakdown. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga ada potensi kita membentuk descending triangle di sini ya. Kalian bisa lihat ini supportnya kurang lebih sama dengan mengalami yang namanya lower high, teman ya. Resistnya makin lama makin rendah. Dan ini next area sebenarnya ya, ini potensi untuk short term aja. Ini adalah area yang gue bicarakan dari kemarin juga ya. Di level 28.800 ya, 28.600 untuk Bitcoin. Kalau misalkan Bitcoin bisa ngerelay lagi and then hit the next target di sini, teman ya. Dikasih pullback setelah downtrend selama 2 minggu ini, balik lagi ke level 28.6. Ini bahkan dari sisi bearisannya Bitcoin masih bisa ada potensi up gitu ya. Terus juga dari sisi weekly ya, sama teman-teman ya, seperti sebelumnya ya, Bitcoin masih ngehold di MA200 yang satu ini ya. Sebelumnya menjadi resist, saat ini menjadi support. Itu juga ada kemungkinan potensi untuk rebound di minggu depan ya. Jadi memang dari beberapa banyak alasan yang tadi kita bicarakan, memang dari segi pandang untuk dia melakukan rebound gitu ya, itu sebenarnya cenderung lebih besar gitu ya, dibandingkan dia malah melakukan breakdown and then menuju ke level 25.000. Cuman tetap wajib waspada ya kalau misalnya kita masuk lagi ke dalam area support di level 26.000 awal sampai 25.800 ini. Selama ini nggak terjadi, ya bisa aja kita sideways seperti ini untuk dibawa naik and then melakukan retest di area level 28.600. Nah, kurang lebih paling itu aja apa yang pengen gue bahas di video kali ini ya. Saat ini memang bener-bener market lagi sideways, udah memasuki weekend juga nggak bakal begitu baik pergerakan ya. Paling ya kita lihat Bitcoin bakalan ranging aja di area level 26.8 sampai di level 27.000 ya, baru nanti di minggu depannya ini adalah penentuan nih ya. Di minggu depannya udah pasti nih ya, udah pasti penentuan antara BTC ini bakalan ke level 28.600 ya, melakukan rebound balik ke atas ya, atau ternyata dia malah bakalan breakdown dan menuju level 25.000. Paling itu aja teman ya, kalau misalnya kita lihat dari clue balik lagi ya, contohnya US stocks kita ngelihat mengalami kenaikan, seharusnya si Bitcoin ini bisa mengikuti, cuman mungkin aja dia lagi nge-lag di belakang gitu ya. Ujung-ujungnya mungkin dia bakalan melakukan pergerakan kenaikannya juga.